quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratul mukarramin, para alim, para syahid yang kami hormati, Bapak Ketua, beserta rekan-rekan semua jamaah Majelis Ta'lim Ihdina, dan dalam pula yang kami hormati Bapak-bapak tamu undangan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala bil lisan alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana Allah pada malam hari ini memberikan kita sehatul badan wa subatul iman, telah memberikan kita peluang waktu untuk menuju majelis ta'lim yang insyaallah pun berkah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita haturkan kehadirat junjungan Nabi kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang berada di yaumil akhir, memberikan syafaat ummahnya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak perlu kami panjang lebarkan, ada ulun acara pada malam hari ini seperti biasa. Yang pertama pembukaan, disusul dengan jalan kedua kajian fikih yang insya Allah akan dipimpin oleh Ustaz Mustaqim. Yang ketiga pembacaan tahlil yang insya Allah akan dipimpin oleh Ustaz Rafiq. Dan yang keempat untuk peserta doa dari Zani. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun acara kedua kajian fikih yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Mustaqim. Untuk beliau dan membantu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustahabbu inda at-tabhi khamsatu asya'a. Ahaduha at-tasmiyatu fa yaqulu at-tabi'u bismillah wal akmalu bismillahirrahmanirrahim. Walau lam yusammi halla al-madbuhu. Wasani as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yukrahu an yajma'a baina ismillah wa ismi rasulih. Wasalisu istiqbal al-qiblati bit-tabihati ay wajjihu at-tabihu madbahaha al-qiblati wa yatawajjahu huwa aidan. Warabi'u at-takbiru qabla tasmiyati aw ba'daha salasan kama qala al-Mawardi. Wal khamisu ad-du'a'u bil qubuli fa yaqulu at-tabi'u Allahumma hadihi minka wa ilayka fataqabbal ay hadihi ya udhiyah ni'matan. Ay hadhihi al-udhiyatu ni'matun minka 'alayya wa taqarrabtu biha ilayka fataqabbalha minni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, malam hari ini kita diberikan Allah Subhanahu wa taala
keimanan, keislaman, kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul, kita bisa bermuajahah pada malam hari ini di majelis yang penuh barokah ini. Marilah kita syukuri dengan maqalah alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk umatnya Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaatul ummahnya nanti yaumil qiyamah dan menjadi orang yang dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kita bacakan selawat kepada beliau. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kitab fikih Fathul Qorib, yang mana pada malam hari ini kita melanjutkan dalam bab udhiyah atau yang berhubungan dengan kurban. Wa yustahabbu ila dhahi khamsatu asya'a. Dituliskan oleh pengarang bahwa disunahkan bagi orang yang menyembelih kurban ada 5 perkara. Ahaduha at-tasmiyatu. Nomor pertama, nomor satu adalah membaca bismillah. Yang paling sedikit itu baca bismillah. Jadi kalau kita mau menyembelih hewan kurban ataupun kita menyembelih hewan yang untuk kita makan, kita disunahkan untuk apa? Membaca bismillah. Yang lebih sempurnanya kita baca bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakulu mimma dzukira Rasulullahi alaihi." Makanlah dari hewan-hewan yang disebutkan namanya Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita ini mau menyembelih, ya, kalau depan di sini menyembelih hewan kurban di hari raya Idul Adha, bagi yang menyembelih disunahkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga kalau kita punya ayam atau punya entok, ya kan, dapat dari gunung, kita mau makan, kita sembelih dulu. Nah, ketika kita mau sembelih, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Mas Domo nyembelih kan ora? Maca bismillah ora? Oh ya, mau coba ini tukang jagale hebat Mas Domo. Potong ayam biasa Mas Domo ya. Tega. Ya. Nah ini kalau mau nyembelih ini baca ini Bismillahirrahmanirrahim. Ya terus falau lam yusami halal al-madhur. Seumpama kok Mas Domo lupa, lali. Iki mau tak sebelih, aku mau sudah baca bismillah atau belum? Atau jen ora mau bismillah ini mau itu. Sangerti buruk, sangerti sembelih. Lagi halal apa ora gimana? Ayamnya sing dipangan iki halal apa ora? Halal enggak? Kira-kira. Hah? Halal enggak? Halal. Jadi kalau lam yusami halal al-madbuh. Jadi halal al-madbuh. Ketika lupa atau tidak baca bismillah pun hukumnya halal. Keduanya ini yang disembelih ini hukumnya halal. Tapi kalau orang yang nyembelih ini kok sengaja orang mau bismillah, sengaja tidak baca bismillah,
itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Jadi ya kalau bisa ya baca bismillah. Kalau mau menyembelih, apalagi ini menyembelih hewan korban, untuk korban. Baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena bacaan Bismillahirrahmanirrahim ini sungguh luar biasa. Dalam hadis dikatakan, kullu mri'in dibalin la yabtada'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa akhta'. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim fa huwa akhta', terputus atau ainaqis, artinya kurang, ya kurang lengkap, kurang sempurna. Wa qalil barakati, dan sedikit barokahnya. Kita melakukan segala sesuatu kok kita nggak baca bismillah, itu sedikit sekali barokahnya, dan perkara ini tidak akan sempurna, tidak akan sempurna, ya Allah. Jadi dalam hal apapun, kita mau makan baca bismillah, mau minum baca bismillah, mau jalan baca bismillah, mau apa aja kita awali dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Salah satu ya kekhususan bacaan bismillahirrahmanirrahim ketika kita nih mau tidur, kita mau membaca bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali. Kita mau tidur ya kan, wes do ngarep TV atau do bali atau do kasur atau do sokal seperti itu, baca bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Berapa kali? 21 kali. Kok gelem, kok dia mau membaca bismillahirrahmanirrahim ketika mau tidur 21 kali? Aminatul lailati minasyaitonir. Di malam itu dia akan aman dari setan. Wes setan nggak ada yang mau ganggu. Wah, dia baca bismillah, setan nggak mau mendekat. Mau dia baca bismillah, aman dari nabo setan, aman dari setan. Wa amina baituhu minasyarqat, dan aman dia dari pencuri. Aman dari pencuri. Nak sampean pengen omahe ora kecolongan, kamare ora dibobol wong, maca bismillahirrahmanirrahim berapa kali? 21 kali ketika mau tidur. Ya. Aman dari maling, aman dari kecolongan. Wa amina minal mauti faj'ah, dan aman dari meninggal dalam keadaan mendadak, duduk mati, turu terus mati, 12 ya. Jadi ini kan apa? Ya, ayam turu terus mati. Pokoknya mati sih mendadak, ini ujuk-ujuk mati ini aman. Nah, pengen apa? Selamat, pengen aman dari kematian yang secara mendadak. Kita ketika mau tidur baca bismillahirrahmanirrahim berapa kali? 21 kali. Ingat ya, selikur. Coba tahu gitu di 21. Ya Allah, gue cukup tombol iya lah. Selikur ini bismillah. Ora oleh. Ya, patekno ya. Ya Allah. Oke, satu. Waduh, gimana ini? Wah, ini dari minal balaya, dan terjauh dari segala macam mara bahaya. Wes apa wae bahaya setan, bahaya sihir, wis aman wae. Ketika mau membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Afadahu Ahmad As-Sawi, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Ahmad As-Sawi dalam sebuah riwayat ya.
dikemukakan bahwa ketika kita bepergian dari sesuatu kita lagi safar bepergian, kita kemanapun ya, kita jalan, habis jalan ya kan, habis belanja, habis dari gunung, habis dari pasar, habis dari manapun, ketika kita masuk rumah, usahakan kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita habis dari bepergian, kita masuk dalam rumah, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, setan tidak akan mampu atau masuk ke dalam rumah. Kenapa? Karena ketika kita dalam perjalanan atau dalam keadaan safar, ini ngintili ya, mengikuti ya. Setan itu mengikuti ya. Apa meneh ke pasar ya, setannya akeh. Ngikuti setan itu. Nah, tekan oma mau masuk dalam rumah, baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Setan itu bablas kan. Raiso masuk dalam rumah nggak bisa mengikuti lagi. Juga ketika kita makan, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Setan nggak akan ikut makan. Kalau kita nggak baca Bismillah waktu makan, setannya ikut makan. Makanya kolil sedikit barokahnya kalau kita tidak baca Bismillah. Minum juga begitu. Kita minum, setan ikut minum. Kalau kita baca Bismillah, setan nggak ikut-ikut lagi. Nah, ya, itu dalam sebuah riwayat dikatakan kita akan seperti itu. Dan juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat mengatakan la yuraddu al-du'a'u awwalu Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu tidak akan tertolak doa-doa kita. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sunnahnya, kita kembali lagi, sunnah bagi seorang yang mau menyembelih korban itu ada 5. Yang pertama adalah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau mau nyembelih nih mas, selain membaca Bismillah, baca apa? Sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah itu. Kalau sholawat itu luar biasa, ya kan? Bahkan semalam ya, tadi malam loh, itu kita terangkan bagaimana keutamaan menjual sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya itu melu ngaji, ya, kita ngerti faedah sholawat itu apa wae, ya, keutamaan sholawat itu apa wae, apa saja. Bahaya nih tidak membaca sholawat itu apa aja, diterangkan semua gitu. Ya, sing datang gak paham, alhamdulillah. Nah, makanya kalau ada kajian ilmu datang. Mumpung Jono sing gelem apa? Belum ulang. Ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Yo nak ora repot, akhir repot ya. Tapi nak nuruti repot ya ora ana bari ya. Mau ngajine ora bisa ya di masjid ya. Nah itu kita mengaji kitab apa? Hadis. Ya, Mukhtarul Hadis Syarih. Kita kaji hadis-hadis itu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang nomor 2, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok kita ini
dalam hampir segala hal diperintah untuk membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Lianna Allah Ta'ala rafa'a dzikruhu sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada derajat yang tinggi. Wa rafa'na laka dzikra. Ditinggikan sebutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam beberapa hal selalu bersandingan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kita syahadat, kita tidak menyaksikan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak diterima juga. Dalam adzan juga loh. Apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya kan? Banyak ya, banyak. Tapi di sini dimakruhkan menjadikan satu atau mengungkal asma Allah dengan asma Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita mau menyembelih seorang, kita kumpulkan asma Allah dan Rasul, ini dimakruhkan. Seperti ucapan Bismillahi wa ismi Rasulillah. Ini makruh. Jangan bicara seperti itu. Karena nyandingkan. Bismillah wa ismi Muhammadin. Bacaan yang disunahkan ya baca sholawat saja. Jadi setelah Bismillahirrahmanirrahim membaca sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, istiqbalul kiblati, menghadap kiblat, menghadap kiblat. Jadi diarahkan ke kiblat, menghadapnya kiblat. Kenapa? Li'annaha asyraful jihad. Kenapa kita harus menghadap kiblat? Karena kiblat itu adalah arah yang paling utama. Dalam beberapa hal kita disunahkan untuk menghadap kiblat. Ketika kita membaca Al-Quran, seumpama kita baca Al-Quran, kita disunahkan nih menghadap ke kiblat. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang nomor 4, at-takbiru, membaca takbir. Ini kan tadi konteksnya adalah nyembelih Idul Adha, hewan kurban. Setelah baca bismillah, baca sholawat, menghadap ke kiblat, terus baca takbir, Allahu Akbar. Sunahnya 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, untuk walillahil hamd. Tetapi kalau kita baca 1 kali saja sudah tidak apa-apa, tidak boleh, sudah memasuki memenuhi kriteria sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau 3 kali itu untuk kesempurnaan. Yang nomor 5 adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah kita baca bismillah, baca sholawat, terus hadap ke kiblat, terus baca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Baca doa, Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni. Kira-kira nih yang nyembelih ini, biasanya yang boleh korban ini pada pakai ini tuh. Biasanya yang di sana tuh, yang biasa lihat yang nyembelih itu. Paling bismillah sholawat. Nah, ya sudah masuk, tidak apa-apa.
Nah ini kalau mau sempurnanya ya seperti ini. Baca, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma hada minka wa ilaika fataqabbal minni. Kalau menyembelih sendiri. Perawannya. Mas Domo ini biasa. Untuk penyembelihan Mas Domo. So, Menteri Penyembelihan. Ya. Nah, itu sunnah ketika apa? Menyembelih hewan kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada yang lainnya ada selain daripada itu ditambahkan lagi sunnahnya adalah mempertajam pisau atau birang atau pedang ya, dipertajam. Ya. Terus kalau dia berkorban, sunnahnya dia yang menyembelih sendiri aslinya. Sunnahnya. Kalau nggak bisa ya diwakilkan ke orang. Kalau diwakilkan orang, sunnahnya dia datang melihat ketika pemotongan hewan. Nah, kalau kita ada rezeki bisa korban kambing atau sapi, seumpama kita nggak bisa sembelih sendiri, ya kita nggak berani sebenarnya. Suruh Mas Domo atau siapa yang biasa sembelih, kita datang, kita menyaksikan hewan korban kita untuk disembelih. Itu sunnah juga, sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan. Wala yaqulu al-mudhahi shay'an min al-udhiyati al-mandurah. Bal yajibu 'alaihi atasaddaqu bi jami'i lahmiha. Bagi orang yang menyembelih hewan kurban atau berkorban yang mandurah atau korban nadar, dia tidak boleh makan sedikit pun dari hewan korban tersebut. Harus disedekahkan semuanya. Kalau itu memang hewan korban itu hewan korban yang untuk nadar. Seumpama kita punya hajat, seumpama ya Allah, seumpama aku bisa beli mobil Hilux, seumpama aku besok potong sapi atau potong kambing gitu. Itu nadar. Seumpama kok bisa beli betulan, dia harus wajib apa? Potong korban. Tadi dia nadar kambing atau sapi. Unen-unen lah kalau bahasa Jawanya ya. Unen-unen. Nadar itu wajib. Kalau itu nadar hewan korbannya, itu orang yang korban tidak boleh makan sedikit pun dari hewan korban tersebut. Tidak boleh sama sekali. Harus disedekahkan semuanya karena hewannya adalah nadar. Makanya ini wanti-wanti bagi panitia korban atau orang yang berkorban itu harus jujur. Kalau mau berkorban ini korban apa? Seumpama berikan pada panitia, omong. Kalau dia korban nadar, omong ini korban nadar gitu. Sama panitia omong jujur begitu, biar tasarufannya betul ya. Dan juga yang jadi panitia ya takok, iki korban ini korban nadar atau korban sunah. Kalau korban nadar cekal khusus korban nadar, khusus sedekah gak boleh. Nah, sing korban tidak boleh dapat bagian sama sekali, harus disedekahkan semuanya. Wah itu, nah inilah pentingnya kita mau ngaji, kita belajar supaya kita tahu hukum-hukumnya Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau kita dari sini kan sudah tahu kalau ada panitia, kita masuk dalam panitia apa, kita bisa ingatkan orang-orang yang dalam panitia itu kalau ada hal-hal sesuatu hal yang apa, yang keluar daripada syariat seperti ini.
Paham ya? Jawa. Wah, paham. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan. Wa yaqulu minal udhiyati al-mutatawwa' biha sulusan alal jadid wa amma sulusani faqila yatasaddaqu bihima wa rajjahu an-Nawawi fi tasrihi at-tanbih wa qila yuhda sulusan al-muslimin al-aghniya wa yatasaddaqu bi sulusin alal fuqara min lahmiha wa lam yurajjih an-Nawawi fi rawdati wa asliha syai'an min hadaini wajhain. Bagi hewan korban sunnah yang tidak nada, ya, yang tidak nada, boleh bagi orang yang berkorban untuk memakan daging korban tersebut, boleh disunahkan malah. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika menyembelih hewan korban, beliau makan apa? Hatinya dimakan. Jadi kalau kita korban, kita minta hatinya sedikit untuk tabarukan sunahnya Nabi Muhammad SAW bagi yang berkorban. Nah, ini bisa diperinci untuk tiga hal, dibagi tiga: sepertiga untuk yang korban, sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk dihadiahkan kepada orang-orang yang kaya, disedekahkan kepada orang-orang yang kaya. Oh, ini sepertiga. Seperti itu pembagiannya. Sepertiga untuk yang korban, ya kan? Sepertiga untuk fuqara masakin, sepertiga untuk hadiah kepada orang-orang muslimin yang kaya. Nah, kalau di sini bos-bos semua kan hadiah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yabi'u ay yahrumu 'ala mudahi bai'u syai'in minal udhiyati min lahmiha aw sya'riha aw jildiha wa yahrumu aidan ja'ala ujrah lil jazari wa kana al adhiyatu tatawu'an. Ini penting ya. Tidak boleh menjual hewan kurban, hukumnya haram menjual hewan kurban. Dagingnya, rambutnya, kulitnya haram dijual. Paham ya? Paham ya? Haram. Oh, ya Allah. Bahkan nanti tak jawab ya. Ja'alahu ujratan jazaa. Bahkan tidak boleh apa? Kulitnya semuanya, kulitnya ya, dibuat upah bagi yang begal. Apa ya? Begal ya? Jagal. Kulitnya dikasih yang jagal buat ujrah, buat upah. Haram hukumnya, tidak boleh. Baik, jadi panitia korban ingat-ingat. Ya di mana ya udah apa nak pancen dia berapa. Nah, makanya harus ada upah sendiri khusus ya. Tidak boleh ini apa dibuat untuk upah. Itu tidak boleh. Hewan korban ini. Ya. Kalau memang ya hewan korban ini ya, ini diberikan kepada fuqara masakin, kan sunahnya diberikan itu adalah dalam keadaan apa? Mentah, supaya pentasarrufannya bisa bebas. Makanya diberikan kepada fuqara masakin sepertiga. Lah, kalau daging ini diberikan fuqara masakin, itu diperbolehkan untuk dijual atau dibuat apapun boleh, karena yang dibutuhkan fuqara masakin kan beda-beda. Dia butuh beras, dia butuh apa? SPP, uang SPP atau apa? Untuk apa? Fuqara masakin. Tetapi yang diberikan kepada akhirnya
hadiah untuk orang-orang yang kaya ini tidak boleh dijual. Tidak boleh dijual kalau apa? Yang sudah diberikan kepada fuqara agniya atau orang-orang yang kaya. Jadi sing oleh ngedol dadi korban itu termo wong miskin lho maksudnya. Orang miskin boleh jual. Orang yang sugih yang kaya tidak boleh, haram hukumnya. Untuk dinikmati, dimakan atau disedekahkan, sedekah boleh. Diberikan pada orang lain boleh. Paham ya? Masyaallah. Wis bisa ya. Oh ya romo alal mudhahi bi usyai'in an udhiyah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yud'imu hasma min al-ukhiya al-mutatawwa biha al-fuqara wal masakin. Sunahnya disedekahkan semua kepada para fuqara dan masakin. Fuqara dan masakin, ya Allah. Perlu diingat sing dimasuk fuqara masakin utawa wong-wong sing tujuane yang diberikan hewan korban itu kanggo kaum muslimin. Kenapa? Karena itu adalah hidangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah. Perlu diingat ya. Nak wong orang yang selain muslimin, orang yang selain muslimin ya boleh, tidak boleh diberikan kecuali dia memang fakir miskin, nggak punya apa-apa, boleh dikasih, nggak apa-apa. Aslinya seperti itu. Kalau pengen ya kayak tadi semua kita urunan, ya kan? Kita urunan ke rumah kita ngasih ke orang di luar kita semuanya, kita urunan, bironan, kanggo tuku kambing semuanya atau sapi. Karena urunan kan orang dihitung korban, orang korban. Nah begini dia apa ini ngekno ya bikin bahan piye mu urunan ya urunan kan ora dihitung korban. Nah sapi kan kanggone wong pinten 7 orang ya kan. Kalau urunan 10-20 orang kita urunan beli sapi sama dipotong dibagikan rata semuanya, nah ya boleh apa-apa sudah kok ya. Jadi ono alure, ono arahe dhewe. Arahnya ada sendiri-sendiri. Paham ya? Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bodi, ada yang tanya atau bukan? Bukan ya? Kamu, tanya orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ji, kalau korban itu kan biasanya kan dicatat nama-namanya. Itu kalau waktu penyembelihan korban itu apakah disebutkan atau dijamak begitu atau bagaimana? Maksudnya di waktu penyembelihan, atau disebutkan namanya di waktu pas ikrar penyembelihan begitu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini kalau kita menyembelih korban ya kan, kambing bagi 1 orang, sapi untuk 7 orang. Nah untuk 7 orang ini biasanya kan bandongan atau apa? Kita kelompokan ya kan, kelompok. Nah ketika kita menyembelih korban, yang menyembelih ini apakah harus diucapkan nih orang-orang ini? Bagusnya memang diucapkan, baiknya. Tapi seumpama tidak pun sudah sampai juga. Karena niatnya memang untuk 7 orang ini korban ini. Tapi biasanya orang yang menyembelih yang tahu pasti
akan disebutkan juga nama-namanya. Ini untuk sebulan, korban ini untuk sebulan, ya. Langsung sebulan. Biasanya seperti itu. Tapi seumpama tidak disebutkan pun tidak apa-apa, karena memang sudah tujuannya untuk korban untuk orang-orang ini. Yeah. Kalau itu biasa disebutkan nih, karena panitia pegang begini, terus yang gorok itu biasa ada tertulis semua. Nah kalau tanya itu, kalau umpama yang potong itu keadaan hadas besar gimana ya hukumnya, sah atau ya? Hukumnya yang potong itu keadaan hadas besar walaupun korban atau potong ayam biasa itu sah atau ya? Hukumnya sah, tapi makruh. Berarti tidak harus suci dari hadas. Ya, tidak harus suci. Hukumnya tetap sah. Ya makanya bahkan ada yang membahas orang perempuan ini sebenarnya boleh motong ayam atau tidak, atau motong hewan atau tidak. Boleh tidak perempuan? Oh boleh, Mas. Pinter kabeh. Boleh. Mas, pernah dulu ya? Allah, ya pernah. Saya boleh, walaupun dia haid, dalam keadaan haid kan pernah. Tapi hukumnya adalah makruh. Tapi yang lebih afdal yang potong itu adalah laki-laki. Tambahan lagi, biasanya ketika korban, ya, korban orang yang sudah meninggal, apakah ini juga dikorbani? Ini biasa kelaku. Ya ada korban untuk almarhum ini, almarhumah ini perlu diluruskan juga. Ya, ada biasa itu. Korban untuk almarhum ini, nah, itu harusnya nggak boleh itu. Nggak bisa, orang yang sudah meninggal terus dikorbani itu nggak bisa. Kecuali memang orang yang meninggal tadi sudah wasiat. Wasiat semua. Nah, kalau aku mati, nanti setiap tahun aku korbankan ya, nah itu baru boleh. Ya, tapi kapan hari jujur ya, saya tanya sama Pak Karun itu bilang kalau di takrib memang nggak bisa, Kang. Tapi kalau di kitab-kitab lain yang besar itu khilafiyah ulama ada yang bilang boleh. Nah, Ya monggo, kalau dia berani bilang begitu, kalau dia sudah ada bilang nasnya seperti itu, ya monggo, terserah, ada apa-apa. Tapi sementara ini saya belum pernah dapat nas dari kitab-kitab, belum pernah saya lihat, belum nemu. Mungkin belum bisa, nanti hubungi atau tunjukkan kepada saya, tidak apa-apa, biar kita analisis apakah betul ya seperti itu. dan sampai saya minta rekaman suara dari Kak Khairul itu, ini kitabnya kan rujukannya ini dia bilang. Nah, bisa. Kalau memang ada yang seperti itu ya monggo, kalau memang sudah ada yang bilang seperti itu, tapi ya harus ada dalil yang mendasarinya. Dan kita bisa melihat memang itu diperbolehkan semuanya seperti itu. Tapi asalnya memang nggak boleh, kecuali ada wasiat. Bisa sudah ya. Nanti kita lanjutkan lagi insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang Ustaz Mustaqim sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua, khususnya rekan-rekan semua yang ada di majelis taklim. Dan untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan tahlil yang insyaallah akan dipimpin oleh Ustaz Rafiq. Untuk beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, pada hari ini menika
bertepatan giliranipun Bapak Nurkolis. Muga-muga al-kuburipun sahibul majah, muga-muga pikantuk maghfirahipun Allah Subhanahu wa taala lan angsal rahmatipun Allah Subhanahu wa taala lan dapatipun pertampataken teng pertamanipun surganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saderengipun maos tahlil dan tahmid monggo sareng-sareng maos syahadat kaping 3, shalawat kaping 3, istighfar kaping 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wa sallim. Astaghfirullahaladzim, 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 innallaha ghafurur rahim. Ilaihi tamassul dirihi ilahi ta'ala bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa darajatihi wa al-bait. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim A'udzu billahi syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sumajjan kubur muslimin muslimat bulan masyarakat bari wa bariya sumaina rahim baina wa madin wajidan wajidan wa masyarakat wal mu'allimina wa khususan bisababil hajin sumaila khususan ila rahim baba subhan bin bahsamadi sumaila rahim basarmadi bin Tirona Sumaila Rohimba Sadibah bin Marto Qasam Sumaila Rohimba Sayyidi bin Lasmo Sumaila Rohimba Sumisin bin Dikabrami Sumaila Rohimba Hajar Usman bin Sayyidi Sumaila Rohimba Haji
مسكون بالسجود ثم إلى روحي لسترجو بالسجود ثم إلى روحي للمليتي بالسجود ثم إلى روحي بالسورنا بالسرمدي ثم إلى روحي بالسجاد بالسرمدي ثم إلى روحي بكرسلا بالدمبار ربو ثم إلى روحي بحسول أسري ثم إلى روحي باربو ثم إلى روحي مسوكبا بالسكبربي ثم إلى روحي بهجا سوري بالكبربي ثم إلى روحي بابا مسرون بن هجي حنبلي ثم إلى روحي هجة سري ميمون بن هجي سهلي ثم إلى روحي هجة زياد بن هجي سهلي ثم إلى روحي أدي بالدازز تسبيح السنة بن سبر ثم إلى روحي أنت بن نور قليس ثم إلى روحي ليد القلس بن باه مهتدي ثم إلى روحي جمع الكون بهذا المجلس غفر لهم ذنوبهم كفد سير لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله 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 العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد 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 ألا تقدر أن تدمع القلب عبد الكريم فألمانه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله كلمة الحق لا إله إلا الله 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 وحده لا إله إلا الله لا إله إلا الله رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا
سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Alhamdulillah rabbil alamin Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi hamdan yuwafiqu wa yukafi mazidah ya rabbal alamin. Muhammadan nabiyyu wa sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli bi anni ushhiduka rabballahu la ilaha illa anta al-ahad as-samad الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم استغفر لكل ذنب غفور رحيم. اللهم صل وسلم على القرآن نبينا محمد وعلى آله صلى الله عليه وسلم هدية وسنة وسنة محمد سامدة فيما يلحق به حبيبنا وصحبه وحرم وسلم وعلى وسلم وذريته والبيت سبحانه وتعالى من رسله وشهداء وشهداء Abu Bakar Umar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis Rabbana wa la yusallu syahada wa la jalla summa jalla al-kiram tajalla dengan sunnuh Allah dan bagi juga suratan pada kita dari ulama ibnu Sa'id sunan Quran tanzis bahya Ahmad bagi muslim bagi tamanhur bagi masyarakat yang terkaya wa umur wala azmat sallallahu alaihi wa sallam derajat dan selamat summa jalla kubur muslim dan muslimin wa Sumaila wahya Sumaila ahli kubur dan Sumaila rohi Bapak Suparman bin Mbah Sumardi Sumaila rohi Mbah Sarmadi bin Moti
tirono sumailaro khibasa dibahbinti martekos marto kasno sumailaro khibasa yudi bilas musmailaro khibasa sumaisi timuka pravi sumailaro khibasa sumailaro khibasa sayudi sumailaro khibasa sukar bin sayudi sumailaro bin sayudi sumailaro bin suwarno bin sarmadi sumailaro bin sadina bin sarmadi sumailaro bos karsilang bin bahrago sumailaro khibasa sulasai sumailaro khibasa rago sumailaro khibasa sujiban bin skabrawi sumailaro khibasa suwan bin kabrawi sumailaro khibasa masyurun bin haji hambali sumailaro haji Sri Maimun bin Haji Sali sumailaro haji hajah pun siatun bin Haji Sali sumailaro tadi benda cinta sebelum sebelum subar sumailaro ananda bin dorong kalis sumailaro lindung kalis bin bang dorong tadi sumailan jalalukum bin termajlis lahum yunubahum Allahumma ghfir lahum warhamhum wa fi wa'anhum Allahumma ghfir lahum warhamhum wa fi wa'anhum Allahumma arina al-qadum wa nasihika wa arina al-batil al-batil wa rantinaba Allahumma azkur rodakan guna jinan kubrukum Allahumma anzil rahmat min kubrum la ilaha illallah Allahumma anzil rahmat min kubrum la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Allahumma anzil min kubrum la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Allahumma nas'aluka salamatan fitina fil jasadina wa zanbal min wa rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan lil maut amin ya Allah syukran lil muwazzaat binan nar wa badal hisab rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min su'il nar ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha اللهم نعم كريم ذنوبنا يا كريم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا ربنا صغرا وإجاب المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين اللهم يا ربنا يا ربنا يا بريء اللهم إنا نسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا مقبولا متقبلا اللهم فانجو في دين والمدن شرا المسلمين يا أرحم الراحمين يا الله يا الله يا رب العالمين اللهم اجعل لي من أهل طاعتك اللهم اجعل لي من أهل طاعتك اللهم اجعل لي من أهل طاعتك يا الله يا الله يا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما ربي هب لي من الصالحين يا جل سبحانه يرجع إلى ربك راجعا مرضيا فادخل الجنة وادخل الجنة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا ونكون من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الرقد وتنفرج به الكرب الحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخاتم ويستسقى ضمه بالوجه الكريم وعلى آله
ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الأرض وتنفرج به الكرب وتغني الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم